Pemirsa, kita akan langsung menuju gedung KPK untuk mengikuti konferensi pers mengenai kasus korupsi dana bantuan sosial COVID-19. Rekan-rekan semuanya, kembali bertemu sore hari ini. KPK akan menyampaikan terkait dengan perkembangan penanganan perkara tersangka 2 orang ya, yang tadi pagi sudah diumumkan sebelumnya, yaitu tersangka JPB dan tersangka AW. Sore hari ini akan disampaikan poin-poin terkait dengan perkembangan perkara dimaksud. Hadir sore hari ini pimpinan KPK, Pak Ketua, dan juga Deputi Penindakan, Pak Karyoto. Seperti biasanya nanti akan dibacakan beberapa poin dimaksud oleh Ketua KPK, dan selanjutnya kami persilahkan satu sesi pertanyaan untuk 3 orang penanya untuk bertanya lebih lanjut terkait dengan perkembangan penanganan perkara dimaksud. Baik, kami persilahkan Pak Ketua KPK untuk menyampaikan beberapa poin dimaksud. Kami persilahkan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, tentunya seluruh pecinta KPK dan insan pemerhati gerakan anti korupsi dimanapun berada. Pada sore hari ini kami ingin menyampaikan perkembangan penyidikan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan sesuatu oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya yang terjadi di Kementerian Sosial Republik Indonesia terkait dengan bantuan sosial khususnya untuk wilayah DKI Jakarta atau Jabodetabek tahun 2020. Tadi pagi kami ingin sampaikan dulu bahwa saudara JPB tepatnya Minggu tanggal 6 Desember 2020 dini hari kurang lebih 02.50 telah menyerahkan diri ke hadapan penyidik KPK. Dan demikian juga dengan saudara AW juga telah menyerahkan diri kepada penyidik KPK pada hari Minggu 6 Desember 2020 jam 09.00 WIB. Terkait dengan itu, maka penyidik KPK telah melakukan serangkaian pemeriksaan. Maka pada hari ini kami ingin menyampaikan informasi tersebut, khususnya terkait dengan penahanan tersangka JPB, Menteri Sosial Republik Indonesia, dan AW, salah satu PPK pada proyek pengadaan bantuan sosial tahun 2020 di Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam perkara, saya garis bawahi, dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan sesuatu oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya di Kementerian Sosial Indonesia terkait dengan bantuan sosial untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. Setelah penyidik KPK melaksanakan kegiatan serangkaian pemeriksaan terhadap para saksi dan pengumpulan alat bukti, keterangan saksi, surat, petunjuk, dan lain-lain, maka penyidik KPK menyimpulkan bahwa terhadap saudara JPB dan AW patut juga telah melakukan suatu tindak pidana korupsi, dan untuk itu, untuk kepentingan penyidikan, maka KPK telah melakukan penahanan kepada 2 orang tersangka tersebut selama 20 hari terhitung mulai tanggal 6 Desember 2020
sampai dengan tanggal 25 Desember 2020. Atas nama pertama JPB dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur. Kedua, AW ditahan di Rumah Tahanan Negara Polres Jakarta Pusat. Sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini kita masih dalam keadaan kondisi darurat pandemi COVID-19, maka terhadap dua tersangka tersebut kita lakukan dalam upaya pencegahan COVID-19, maka sebelum dilakukan penahanan akan dilakukan cek kesehatan, khususnya memastikan bahwa kedua orang tersebut adalah bebas dari COVID-19. Dan selanjutnya akan juga menjalani isolasi mandiri selama 14 hari di Rumah Tahanan Negara Cabang KPK di Gedung Pusat Pendidikan Anti Korupsi KPK di Kapling C1. Perkara ini tentu rekan-rekan sudah mengikuti berawal dari tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK pada tanggal 5 Desember 2020. Dalam kegiatan tangkap tangan tersebut, KPK telah melakukan penyitaan barang bukti berupa uang rupiah sebesar 11,9 miliar, US dollar sebesar 171.085 atau setara dengan 2,42 miliar, dan Singapura dolar sebesar 23.000 atau setara dengan 243 juta, atau total sekira kurang lebih 14,5 miliar. Dan KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka, yaitu saudara JPB, saudara MJS, saudara AW, saudara IM, dan saudara HS. Atas perbuatan para tersangka, maka penyidik telah menetapkan dan menyangkakan terhadap para tersangka sebagai berikut. Kepada saudara JPB disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yonto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dan kepada saudara AW disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 dan pasal 12 huruf I Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2021 2001 tentang pemberantasan tindak korupsi contoh pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Adapun konstruksi perkara kami sampaikan sebagai berikut. Sebenarnya kemarin sudah kami sampaikan, tapi kami ulangi lagi. Diawali adanya pengadaan bantuan sosial penanganan COVID-19 berupa paket sembako di Kementerian Sosial Republik Indonesia tahun 2020 dengan nilai sebesar 5,9 triliun dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan dengan 2 tahapan atau 2 periode. JPB selaku Menteri Sosial menunjuk MJS dan AW sebagai pejabat pembuat komitmen dalam pelaksanaan proyek tersebut dengan cara penunjukan langsung para rekanan dan diduga disepakati ditetapkan adanya fee dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan para rekanan kepada Kementerian Sosial melalui MJS. Untuk fee tiap paket bansos disepakati oleh MJS dan AW sebesar Rp10.000 per paket sembako dari nilai Rp300.000 per paket bantuan sosial. Selanjutnya oleh MJS dan AW pada bulan Mei
sampai dengan November 2020 dibuatlah kontrak pekerjaan dengan beberapa supplier sebagai rekanan yang diantaranya AIM, HS, dan juga PT RPI yang diduga milik MJS. Penunjukan PT RPI sebagai salah satu rekanan tersebut diduga diketahui oleh JPB dan juga oleh AW. Pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama diduga diterima Pi sebesar kurang lebih 12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh MJS kepada JPB melalui AW dengan nilai sekitar 8,2 miliar. Pemberian uang tersebut selanjutnya dikelola oleh saudara EK dan SN selaku orang kepercayaan JPB untuk digunakan pembayaran berbagai keperluan pribadi saudara JPB. Sedangkan untuk periode kedua, pelaksanaan paket bansos sembako terkumpul uang Pi dari bulan Oktober 2020 sampai dengan Desember 2020 sejumlah 8,8 miliar yang juga diduga akan digunakan untuk kepentingan saudara JPB. Rekan-rekan yang saya hormati, demikian yang ingin kami sampaikan terkait dengan perkembangan penyidikan tindak pidana korupsi dugaan penerimaan sesuatu oleh penyelenggara negara dan atau yang mewakilinya yang terjadi di Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam hal bantuan sosial untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. Saya kira demikian yang ingin kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.